Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa bi fadlihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita mengawali pengajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanyalah milik Allah, Rabb pencipta pengatur alam semesta ini. Karena Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita semua di dalam salah satu rumah Allah ini, dalam rangka untuk menjalankan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Bapak Ibu, alhamdulillah Allah telah mengantarkan kita ke dalam salah satu bulan yang hari-harinya Allah sangat mencintai amal soleh di dalamnya. Itulah hari ini di antara satu hari dari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Apalagi besok Bapak Ibu, beberapa hari yang akan datang kita akan melewati suatu hari yang dinamakan dengan hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau seandainya kita berpuasa di hari itu, mudah-mudahan kita mendapatkan janji dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Shaumu yaumi Arafah, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Rawahu Muslim. Puasa di hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah atau akan bertepatan pada tanggal 5 Juni. Karena insya Allah kita sholat Idul Adha 6 Juni kan. Jadi tanggal 5 Juninya kita melaksanakan puasa Arafah. Yang mana Rasul berharap kepada Allah an ahtasiba 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu, supaya Allah mengampuni dosa 1 tahun sebelumnya, wassanata allati ba'dahu, dan 1 tahun setelahnya. Jadi ada 2 tahun Bapak Ibu ampunan dosa kalau kita berpuasa di hari Arafah tersebut, di tanggal 9 Dzulhijjah tersebut. Kemudian Bapak Ibu, kita juga akan melaksanakan ibadah Idul Adha. Ini ibadah yang sangat luar biasa sekali. Kenapa Pak? Karena disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim Pak ya, dari sahabiyah Ummu Atiyah, bahwasanya Ummu Atiyah mengatakan, kunna nu'maru an nakhruja yauman 'id, kami para wanita. Ini asbabul wurud atau konteks hadis ini Bapak Ibu untuk wanita gitu ya. Wanita saja diperintahkan oleh Nabi untuk keluar untuk menghadiri sholat Id, hatta nukhrijal bikra min khidriha, sampai kami diperintahkan juga untuk mengeluarkan gadis-gadis ya, yang masih remaja dari tempat-tempat mereka. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hatta nukhrijal khuyyadah, dan kami juga diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita haid ya, untuk ikut juga. Fayakunna khalfan nas, dan wanita haid itu di belakang
manusia, artinya di belakang orang yang sholat, fayukab fayukabbirna bitakbirihim, kemudian ya mereka para wanita itu bertakbir ya dengan takbir manusia ketika sholat id itu, sebelum sholat id gitu ya. Wa yad'una bidu'ahim, dan mereka berdoa dengan doa-doa ya ketika sholat id itu, apalagi ketika doanya imam ya, yarjuna barakata dzalikal yaum, dan mereka mengharapkan keberkahan di hari itu. Jadi berdasarkan hadis ini Bapak Ibu, bahkan ada ulama yang menganggap ataupun menghukumi sholat id itu fardu ain. Kenapa? Karena wanita saja diperintahkan. Ini pendapatnya dalam mazhab Abu Hanifah. Walaupun mayoritas para ulama, jumhur ulama ya, dan ini juga yang dikuatkan di dalam majelis tarjih ya, bahwasanya hukumnya adalah sunnah muakkadah. Artinya ada bahkan ulama sampai menghukumi fardu ain kan gitu. Kenapa? Karena sangat dianjurkan, sampai-sampai wanita saja disuruh. Wanita haid saja disuruh hadir, namun wanita haid cuman mendengarkan khutbah id saja, karena wanita haid kan tidak boleh sholat. Ketika sholat dia agak menepi dan ikut mendengarkan khutbah ya yang disampaikan oleh khatib ketika sholat id tersebut. Ini menunjukkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah ya, ini sangat ditekankan sekali dalam Islam, karena sholat id ini merupakan syiar ya, syiar Islam. Jadi kita menampakkan kekuatan umat Islam. Sehingga kenapa dianjurkan di lapangan Pak ya? Ya karena ya ketika kita melakukan sholat id di luar gitu akan menampakkan syiar Islam ini, menampakkan bagaimana kaum muslimin bersama-sama ya menegakkan sholat id dan menampakkan kegembiraan pada waktu itu. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di hari-hari ini Pak, kita dianjurkan banyak beribadah. Kenapa pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, terutama nanti kita dianjurkan untuk rame-rame bersama-sama melaksanakan sholat id ya, Idul Adha. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita kembali melanjutkan pengajian kita masih pada kitab Tauhid, masih pada bab anjuran untuk takut terhadap perbuatan syirik, babul khaufi minasyirki kan. Pada pagi hari ini kita masuk dalil yang terakhir dalam bab ini. Dalil yang terakhir dari bab ini yang dibawakan oleh penulis kitab ini. Qala al-muallif rahimahullah wa li Muslimin an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan Imam Muslim telah meriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man laqiyallaha wa huwa la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah, barang siapa atau siapa saja yang berjumpa dengan Allah dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, dakhala al-jannata, dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu, dan barang siapa yang bertemu dengan Allah di hari kiamat, yusyriku bihi syai'an, dan dia berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini Bapak Ibu di antara hadis yang menyebutkan keutamaan tauhid dan anjuran untuk takut daripada perbuatan syirik. Kenapa? Karena dalam hadis ini Rasulullah mengkabarkan bahwasanya orang yang meninggal dan dia membawa dosa kesyirikan, maka dia diancam dengan neraka. Kenapa? Karena dosa syirik Bapak Ibu tidak
tidak diampuni oleh Allah. Telah disebutkan pada pembahasan kita yang sebelumnya sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maksud dosa syirik yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa orang yang membawa dosa syirik, dan dia tidak bertobat, tidak ada penyesalannya terhadap syirik tersebut, dan tidak ada taubat yang dia lakukan, lantas kemudian meninggal dia. Nah, inilah yang diancam oleh Allah, tidak diampuni. Wa yaghfiru, dan Allah akan mengampuni maduna dzalika, yang selain itu, yaitu selain syirik itu, selain dosa-dosa yang sama dengan syirik. Liman yasha, bagi barang siapa yang Allah kehendaki. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada dalil daripada hadis yang mulia ini. Jadi perawi hadis ini di sini Pak adalah sahabat Jabir. Siapa Jabir? Dikatakan di sini Jabirun wa Jabir bin Abdullah bin Amr bin Hiram al-Ansari, ya, as-Silmi, sahabiyun jalilun muksiru bin sahabi, mata bil Madinah ba'da 70 wa lahu 94 sanatan. Jabir namanya adalah Jabir bin Abdullah bin Amr. Jadi nama ayahnya Abdullah, kakeknya Amr bin Hiram al-Ansari. Ya, buyutnya Hiram ya. Kemudian beliau sahabat Ansor, yaitu sahabat yang tinggal di Madinah, yang menyambut hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Sulami, kemudian berasal dari suku Sulam ya. Sahabiyun jalil, beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Muksiru bin sahabi, jadi beliau ini salah seorang sahabat yang banyak, termasuk sahabat yang banyak ya meriwayatkan hadis dari Nabi. Kemudian punya anak juga sahabat gitu ya. Mata bil Madinati, kemudian beliau meninggal di kota Madinah ba'da 70, setelah 70, maksudnya setelah 70 Hijriah kan gitu. Walahu, kemudian beliau memiliki usia arba'un wa tis'una sanatan ya. 94 tahun usianya. Jadi luar biasa juga umur beliau ya, termasuk panjang juga Pak. Karena rata-rata umat Nabi Muhammad itu sebagaimana dalam hadis Nabi dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ya, rata-rata umat Nabi Muhammad itu kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina sanah. Rata-rata umatku kata Rasulullah ma baina sittina ila sab'ina sanah, antara sittin 60 sampai 70 tahun. Wa qallaman yajuzu dzalika, dan amat sedikit kata Rasulullah yang melewati 70 tahun. Artinya rata-rata di bawah itu Bang. Walaupun umat Nabi Muhammad Bapak Ibu usianya rata-rata pendek dibandingkan dengan umat-umat yang sebelumnya, namun Allah memberikan waktu-waktu tertentu yang Allah melipat gandakan amalan di dalamnya. Seperti bulan Ramadan atau malam yang penuh dengan keberkahan Lailatul Qadar ya. Kalau kita beramal di malam itu, maka amalan kita itu khairun min alfi syahrin kata Allah, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan termasuk juga beramal di hari-hari ya di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini Pak. Karena Rasul mengatakan sebagaimana hadis yang sering kita sampaikan, hadis riwayat Imam Al-Bukhari juga, bahwasanya tidak ada hari di sisi Allah itu ma min ayyamin kata Rasul, tidak ada hari-hari di sisi Allah itu al-amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah, amal soleh yang dilakukan di dalam hari-hari itu lebih Allah cintai min hadil ayyamil ashri, dari hari 10 pertama bulan Dzulhijjah ini.
Bahkan sampai sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad? Ibadah jihad kan besar pahalanya Bapak Ibu. Bisakah mengalahkan amal soleh di hari ini Pak? Kata Nabi, tidak. Amal soleh lebih besar pahalanya kecuali orang yang berangkat jihad kemudian tidak balik lagi dengan harta dan dirinya, kemudian tinggal nama saja. Artinya dia sudah syahid, dia sudah menemui ajalnya. Itu saja yang bisa menandingi pahala di hari yang mulia ini Pak. Maka untuk itu kita dianjurkan memperbanyak ya ibadah kita, zikir. Bahkan sahabat itu Pak, ada yang pergi ke pasar, riwayat Imam Al-Bukhari. Umar bin Khattab dan Abu Hurairah bertakbir, boleh Pak. Namanya takbir mutlak, bukan dilaksanakan habis sholat dah. Artinya tidak terikat waktunya. Nah, di rumah takbir. Ini ya menunjukkan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini kita kembali kepada hadis ini. Dalam hadis ini Bapak Ibu Rasul mengatakan, man laqiyallahu, barang siapa yang bertemu dengan Allah. Man mata, artinya adalah barang siapa yang meninggal. Karena memang wajib Pak meninggal untuk bertemu dengan Allah. Karena kalau tidak meninggal Allah jauh lebih baik. Maka kita ya akan melewati proses kematian. Karena setiap manusia, setiap makhluk Allah yang memiliki jiwa kan gitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, setiap jiwa kan gitu. Bahkan malaikat saja mati juga. Karena Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan dalam surah Ar-Rahman itu ya. Segala yang ada di atas permukaan bumi ini akan binasa. Artinya siapapun makhluk yang namanya makhluk akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersetu hanya Allah saja. Zat yang maha kekal gitu ya. Zat yang maha mulia. Jadi setiap kita akan mati Bapak Ibu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Di hari kiamat saja kata Allah, Allah akan memberikan balasan dari perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Kalau perbuatan baik diberikan balasan yang setimpal. Demikian pula perbuatan buruk ya. Kemudian kata Allah, faman zuziha 'anil nar, barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Jadi ternyata standarisasi keberuntungan itu menurut versi Al-Qur'an, menurut Allah gitu Pak ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 itu, surah Ali Imran ya 185 itu adalah ketika Allah selamatkan kita dari neraka. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Kalau dunia ini Pak beruntung juga, ya kita alhamdulillah beruntung juga Pak ya. Kita sudah selamat lahir, dilahirkan oleh orang tua kita, oleh ibu kita, dan sudah selamat, beruntung Pak. Sampai hari ini alhamdulillah kita masih beragama Islam, beruntung. Ya ini keberuntungan yang besar juga di dunia. Bahkan ada yang sukses dalam kehidupan dunianya, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi bisnisman gitu kan, ada yang menjadi ahli dalam dunia ini beruntung juga. Namun ini beruntung yang sifatnya sementara, ya, yang sifatnya hanya di dunia. Namun keberuntungan yang hakiki yang sebenarnya, yakni ketika kita Allah selamatkan dari neraka kelak. Inilah yang kita upayakan di dunia ini, melakukan setiap amalan yang bisa menjauhkan diri kita dari neraka. Apa amalan itu Pak? Itu diantaranya menjauhi perbuatan syirik. Karena orang yang mati meninggalnya tidak membawa dosa syirik, maka akan masuk surga kata Allah. Akan Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian dalam hadis ini juga Rasul mengatakan, man laqiya Allah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, meninggal berjumpa dengan Allah, la yusyriku bihi, dan dia tidak berbuat syirik dengannya.
atau kepadanya, kepada Allah. Maksudnya kata pensyarah kitab ini, lam yattakhid ma'ahu syarikan fil ilahiyyati wala fil rububiyyah. Dia tidak menjadikan sekutu bagi Allah, baik di dalam ketuhanan, baik dalam sifat uluhiyah bagi Allah, yaitu Allah memiliki sifat uluhiyah, maksudnya adalah Allah memiliki hak untuk satu-satunya disembah, kan gitu. Hak satu-satunya diberikan peribadahan kepadanya. Wala fir rububiyyatihi wala fir rububiyyah, dan juga dia tidak menjadikan sekutu bagi Allah dalam rububiyah, maksudnya bahwa di dalam sifat rububiyah Allah sebagai satu-satunya yang menciptakan, yang mematikan, yang menghidupkan, yang mengatur alam semesta ini. Artinya dia mengesahkan Allah dari peribadahan yang dia lakukan kepada Allah dan dari keyakinannya bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang telah menciptakan, yang mengabulkan doa, memberikan rezeki, yang tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal tersebut. Artinya dia tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalam hadis ini juga Bapak Ibu, Rasul mengatakan syai'an, sedikit pun, la yusyriku bihi syai'an. Syai'an di sini maksudnya adalah yaitu syirkan qalilan atau katsiran. Syirik sedikit, syirik atau banyak, artinya dia tidak melakukan banyak kesyirikan maupun sedikit. Artinya Bapak Ibu, dia ketika menghadap Allah tersebut sudah betul-betul totalitas meninggalkan syirik dan bertobat dari perbuatan syirik itu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang besar maupun yang kecil. Karena memang syirik ini Pak, besar kecilnya berbahaya. Seperti hadis sebelumnya yang telah kita bahas, bahwasanya Nabi sangat takut ditimpa syirik kecil, di antaranya riya, apalagi yang besar gitu kan. Dari yang kecil saja Nabi takut apalagi dari yang besar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada makna global dari hadis ini Pak, dari hadis riwayat Imam Muslim ini. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara umum atau makna global dari hadis yang mulia ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna anna man mata, mengkabarkan kepada kita sesungguhnya siapa saja yang meninggal ala tauhid, di atas tauhid, membawa tauhid, alias tidak membawa syirik gitu. Fadukhuluhul jannata maqtu'un bihi, maka masuknya dia ke dalam surga, maka ini sudah putus gitu ya. Sudah diputuskan oleh Allah. Maqtu', sudah qat'i gitu ya. Sudah pasti, Pak. Jadi orang yang meninggal tidak membawa dosa syirik alias dengan tauhidnya kepada Allah, dengan mengesahkan Allah, maka masuknya ke dalam surga berdasarkan hadis ini ya, maka ini sudah dipastikan. Maqtu'un bihi, sudah diputuskan dengannya, dengan masuk surga itu begitu. Fa in kana sahiba kabiratin, maka apabila yang meninggal ini pelaku dosa besar, wa mata musirran 'alaiha, dan dia meninggal dalam keadaan masih melakukan dosa besar tersebut masih musirran, terus menerus, maksudnya itu musirran itu melakukan dosa besar itu, namun dia tidak membawa dosa syirik gitu, maka bagaimana statusnya? Fahuwa tahta masyiatillahi, maka dia di bawah masyiatillah, kehendak Allah, namun dia bertauhid gitu. Artinya kalau di bawah kehendak Allah, Allah akan mengampuninya kalau Allah berkehendak, atau Allah mengazabnya namun tidak selamanya di neraka karena dia tidak membawa dosa syirik, masih ada bekal tauhidnya. Namun mungkin di dunia dia masih
ia melakukan dosa-dosa besar yang lainnya selain kesyirikan, maka masih ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah. Tapi kalau syirik itu yang bahaya, Pak. Kalau syirik ini tidak ada ampunan dari Allah kalau tidak bertobat di dunia ini, Pak. Ini ngerinya syirik itu. Fa in afallahu anhu, maka seandainya Allah memaafkannya, dakhalaha awalan, maka Allah masukkan dia langsung ke dalam surga. Wa illa, namun kalau tidak, udziba finnar, Allah akan azab dia di neraka, diazab dia di neraka dulu. Tsumma ukhrija minha, kemudian setelah itu baru dia dikeluarkan minha, dari neraka itu. Wa udkhilal jannah, dan kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Ini bagi orang, Bapak Ibu, yang masih ada tauhidnya namun masih ada dosa-dosa yang dia lakukan ketika di dunia. Kalau Allah berkehendak, Allah masukkan ke surga, Allah ampuni dosanya itu. Kalau Allah berkehendak juga, Allah azab di neraka namun tidak kekal. Suatu saat Allah akan masukkan kembali ke dalam surga. Namun berbeda halnya dengan orang yang meninggal di atas syirik. Itu yang berbahaya, Pak. Wa anna man mata ala syirkil akbar, dan sesungguhnya siapa saja yang meninggal membawa dosa syirik besar, la yadkhulul jannah, maka dia tidak akan masuk surga berdasarkan Al-Quran tadi. Ya, berdasarkan firman Allah surah An-Nisa ayat 48 tadi dan hadis ini. Dan banyak apa? Dalam surah Az-Zumar juga banyak. Dalam surah Az-Zumar ayat 65. Apa kata Allah dalam surah Az-Zumar 65 itu? Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, kata Allah. Wa ilal ladzina min qablika, dan kepada para nabi dan rasul sebelum engkau. La in asyrakta, jikalau engkau berbuat syirik wahai Muhammad. Jadi nabi, Pak, nabi saja, dan nabi kan mustahil, tidak mungkin. Namun ini berandai-andaian. Jadi Allah mengandaikan, engkau saja wahai Muhammad, kamu saja sebagai seorang yang paling mulia di muka bumi ini, yang paling bertakwa, yang paling berasih, itu Nabi Muhammad. Sekelas Nabi Muhammad saja, seandainya Pak ya, tidak mungkin ini ya, seandainya engkau Muhammad berbuat syirik, layah watanna amaluka, maka akan kami hancurkan pahala amalmu, hilang ya. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Artinya apa? Tentulah yang di bawah level Nabi Muhammad seperti kita lebih lagi ancamannya gitu. Nabi saja berbuat syirik ini bahayanya syirik itu. Makanya di antara bahaya syirik itu, Pak, dia akan menghilangkan pahala amal soleh kita yang banyak. Misalkan ada orang yang suka bersedekah, masya Allah, berinfak, apa ya, sholat malam, tapi nyoba buat syirik, Pak, hilang pahala sholat malamnya itu, hilang pahala amal solehnya itu. Karena di antara bahaya perbuatan syirik, dia menghapus pahala dari amalan yang kita kerjakan. Contoh saja, Pak, dalam hadis secara spesifik, hadis Sahih Muslim juga, orang baik ke dukun juga. Apa kata Nabi? Man ata arrafan, barang siapa mendatangi tukang ramal gitu ya, au kahinan atau dukun, fasa'alahu an syai'in, bertanya untuk iseng, Pak ya. Iya, bertanya dia tentang sesuatu pada dukun lain kasukses sama gua mencari abona maju mah dukunnya, kamu menjadi calon gitu kan, caleg, kira-kira mulai mulus dah apa kata Nabi? Falam tuqballahu salatu arba'ina yawman, 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah, habis pahala sholatnya, Pak. Kasihan kan? Nah, ini Bapak ini bahaya syirik gitu. Jadi kalau sholat tidak diterima lagi pahalanya, Pak, doa masuk surga boleh gitu. Padahal sholat itu, Pak, miftahul jannah, amalan yang pertama kali diperiksa kunci surga. Tentu merugilah di akhirat kecuali bertobat. Kalau bertobat insya Allah, Pak, dosa apapun yang kita lakukan, selama ada niat kita, menyesal kita, ingin memperbaiki diri, bertobat dari syirik itu, insya Allah, Pak, Allah akan mengampuni
dosa kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembali kita kepada pembahasan ini. Jadi kata beliau, dan barang siapa yang meninggal membawa dosa syirik besar, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, wala yanalahu minallahi rahmatun, naudzubillah, dan dia juga tidak akan memperoleh rahmat dari Allah. Karena rahmat ini apa yang menyebabkan kita masuk surga itu? Kasih sayang Allah. Sementara syirik membuat Allah murka, kan gitu. Birang Allah deh. Yukhalladu finnar, membuat pelakunya kekal di neraka. Wa in kana syirkan asghar, namun kalau syiriknya syirik kecil, ya, dakhalan nar, dia masuk neraka juga. Namun tidak kekal, itu beda Pak. Kalau syirik besar itu masuk neraka kekal. Kalau syirik kecil tidak, ya. Wa in lam yakun ma'u hasanatun rajihatun, meskipun tidak ada, ya, dia memiliki kebaikan yang akan menguatkannya, gitu Pak, ya. Lakin la yukhalladu fiha, namun pelaku dosa syirik kecil itu tidak kekal di dalam neraka. Namun walaupun tidak kekal Pak, ya, walaupun tidak kekal, mungkin kita divonis barang sehari saja di neraka, kan lama kali dia minta ampun, ya. Karena sehari di neraka itu kata Allah ka'alfa sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun yang kalian hitung di dunia ini. Tentu ini sangat luar biasa Pak, sangat menakutkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik ini sangat luar biasa bahayanya Pak. Ya, jadi orang yang meninggal membawa dosa syirik ini Pak, mati dalam membawa dosa syirik ini, kalau syirik besar naudzubillah, ini kekal di neraka. Kalau syirik kecil, ya, memang tidak kekal, namun ada kemungkinan masuk juga. Maka untuk itu kita jauhkan diri kita dari segala bentuk kesyirikan yang kecil maupun yang besar, dan kita senantiasa beristighfar dari syirik. Tobat. Ya, maka ada doa, ya, pernah kami sampaikan juga, doa dari hadis, ya, riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Nabi mengatakan sungguh syirik itu sangat samar-samar, ya, akhfa, gitu, ya, samar daripada seekor binatang hitam, semut hitam, ya, yang berjalan di malam hari, ya, di atas batu hitam. Oh, kan sama betul Pak, ya, nggak kelihatan itu. Jadi barang siapa yang ingin terbebas dari perbuatan syirik ini, hendaknya dia selalu beristighfar kepada Allah dan bertobat dari syirik, dan membaca doa ini. Doanya Pak, ya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari perbuatan syirik, ya, wa ana a'lam, yang aku ketahui. Ya, jadi memang kita sudah minta sama Allah dijauhkan dari syirik yang kita ketahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampunan kepada Engkau, ya Allah, ampuni aku, ya Allah, terhadap syirik yang tidak aku ketahui. Sehingga Pak, kalau lakukan juga Bapak tidak tahu kok, namun kita sudah minta ampun kepada Allah. Ini disebut juga oleh ulama dengan istilah doa sapu jagat dari syirik ini. Nah, ini kita baca terus, ya Bapak. Setelah baca doa itu meninggal, insya Allah kita telah dianggap bertobat dari syirik. Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa korelasi hadis ini terhadap bab yang kita bahas? Jadi bab kita bab takut, ya. Judul bab kita adalah bab al-khawfi minasyirik, bab anjuran untuk takut dari perbuatan syirik. Jadi hadis yang kita baca tadi Pak, hadis dari Jabir bin Abdullah tadi, apa kaitannya dengan bab? Kata beliau, anna fihi, sesungguhnya di dalam hadis tersebut, at-taghlidhu fin nahyi anasyirik, ada sikap kerasnya Rasul, ya. Tegaslah ke bahasa kita. Jadi Nabi begitu tegas, ya, melarang anisyirki, dari perbuatan syirik. Mimma yujibu syiddatal khawfi minhu, dan di antara hadis yang mewajibkan kita betul-betul takut, sangat takut. Syiddah itu artinya sangat, ya. Syiddatul khauf, gitu. Sangat begitu takut minhu, darinya, yaitu dari syirik. Bako awal harus takut Pak, karena ancamannya neraka, gitu.
Orang yang meninggal membawa dosa syirik masuk neraka, maka takut kita Pak ya. Ya takut kita, sehingga kita berusaha untuk menjauhkan diri kita, anak kita, keluarga kita dari perkara kesyirikan ya. Dan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran Pak ya, Nabi Ibrahim saja seorang nabi, bayangkan Pak, seorang nabi masih berdoa kepada Allah supaya dijauhkan anak keturunannya dari syirik, ya kan? Wajanubna wa baniya an na'budal asnam. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jauhkanlah ya kami wa baniya dan anak keturunanku an na'budal asnam dari menyembah berhala, dari berbuat syirik. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang di atas tadi Pak? Ini ada beberapa pelajaran di sini, ada 5. Yang pertama, wujubul khaufi minasyirki, wajib hukumnya takut dari syirik Pak. Wajib ya. Sebagaimana kita takut Pak dibakar di dunia ini. Takut apa? Takut kita. Contoh ya, kita melihat kamar anak kita terbakar, pasti takut kita, ya Allah ya, ini bahaya sekali ya, ya Allah ini ya kan rumah kami terbakar, pasti takut kita Pak ya. Kita nggak mau terbakar di dunia ini, ya takut kita, khawatir kita, dan kita berusaha menjaga anak kita, gitu kan, keluarga kita. Nah, tentu lebih daripada itu kita juga tidak mau terbakar di akhirat. Dan penyebab utamanya adalah syirik ini Pak. Maka kita berusaha ya menjauhkan diri kita dari syirik ini dan takut terhadap perbuatan ini ya, karena bahaya konsekuensinya. Li'anna najata, kata beliau, li'anna najata, karena kesuksesan minan nar, dari api neraka, keberuntungan ya, keselamatan gitu ya, dari api neraka kelak di akhirat, masyrutatun, disyaratkan bisalamati minasyirki, dengan selamat dari perbuatan syirik. Sukses tidak suksesnya kita di akhirat ini Pak tergantung dengan perbuatan kita di dunia dari syirik ini. Kalau kita sukses bisa menghindari syirik, menjauhkan syirik, insya Allah di hari kiamat kita juga sukses kan itu. Maka untuk itu kita berusaha sekuat tenaga menjauhkan diri yang namanya syirik ini Pak. Makanya ya para ulama kita ini luar biasa dakwahnya kepada syirik ini ya. Menjelaskan syirik ini Pak. Ya kan menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan syirik ini, memberantas syirik ini Pak. Tahayul, khurafat, TBC gitu ya, syirik gitu ya. Karena memang bahaya. Ya apanya konsekuensinya Pak. Akibatnya itu efeknya luar biasa. Kemudian yang kedua, annahu laisal ibratu bi kasratil amal. Sesungguhnya tidaklah kita ya, bukanlah ya sesuatu itu ditentukan dengan banyaknya amal kan gitu. Sesuatu itu Pak tidak ditentukan dengan banyaknya amal. Wa innamal ibratu, namun yang menyelamatkan kita itu Pak bisalamati minasyirki, selamat daripada perbuatan syirik. Jadi ibroh ya, pelajaran daripada hadis ini yang kita ambil ya, bukan banyaknya amal, namun bagaimana kita selamat daripada syirik, bagaimana amal kita itu terjaga tidak terkontaminasi dengan syirik. Walaupun banyak amal, misalkan sholat kita masya Allah luar biasa, apa kadukun ya Pak, habis pahalanya kayak gitu. Sehingga ya yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa menjaga amalan kita dari perkara yang bisa membatalkan pahalanya. Jadi di antara perkara yang membatalkan amal nomor 1 itu adalah syirik. Sebagaimana dalilnya tadi Al-Quran bayat surah Az-Zumar ayat 65 tadi. Lain asyrakta, jika engkau berbuat syirik wahai Muhammad, kata Allah, la yahbaqanna amaluka, maka akan terhapus gitu ya pahala amal yang engkau lakukan. Dan hadis banyak sekali Pak ya yang menunjukkan bahwasanya perbuatan syirik itu bisa menghapus amal kita. Walaupun capek-capek kita beramal soleh banyak misalkan, tiba-tiba kita melakukan syirik, syirik ini bisa membuat amal kita itu hilang pahalanya Pak. Ini bahayanya syirik gitu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tadi kata beliau
bayanu makna la ilaha illallah, terdapat penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Wa annahu tarkus syirki, karena di antara makna dari la ilaha illallah itu Pak adalah meninggalkan perbuatan syirik. Itu karena kalau kita mengatakan la ilaha illallah artinya kita meyakini hanya Allah lah Tuhan yang berhak untuk disembah, dan menyembah kepada selain Allah itu di antara kesyirikan. Maka dari hadis itu terdapat inti daripada la ilaha illallah yang kita ucapkan, yaitu tarkus syirki, meninggalkan perbuatan syirik, wa ifradullahi bil ibadah, dan mengesahkan Allah dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Kemudian pelajaran yang keempat, qurbul jannati wan nari minal abdi, dekatnya surga dan neraka dari hamba. Wa annahu laisa bainahu wa bainahuma illa al-maut, tidak ada yang memisahkan antara kita dari antara hamba ya dari surga dan neraka itu kecuali kematian. Dekat Pak, hanya kematianlah yang memisahkan kita. Jadi kalau lah mati itu Pak, baru kita berpindah ke alam kubur ya, dan di alam kubur itu nanti ada nikmat dan siksa, ada azab kubur, ada nikmat kubur, dan yang menentukan juga adalah bagaimana kita menjauhi syirik Pak. Karena pelaku syirik juga akan terancam dengan siksa kubur. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian pelajaran yang kelima, kata beliau, fadilatu man salima minasyirki. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan orang yang steril ya, yang steril, yang selamat dari terkontaminasi dari noda kesyirikan. Jadi orang yang selamat dari syirik Pak, steril dia, alhamdulillah tobat dia dari syirik ya, maka dia akan diampuni oleh Allah dan Allah masuk ke dalam surga. Sementara orang yang tidak steril dari syirik Pak ya, tidak selamat dari noda-noda kesyirikan di dunia ini dan tidak bertobat Pak ya, maka ya dia diancam berdasarkan hadis ini untuk dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua ya, kita dan keluarga kita, mudah-mudahan Allah jauhkan, Allah selamatkan dari yang namanya perbuatan syirik, sehingga kita bisa masuk surga hendaknya tanpa diazab lagi, tanpa dihisab, langsung Pak. Nah, ini harapan kita bersama. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya, dan Allah jauhkan kita di dunia ini dari seluruh perbuatan-perbuatan kesyirikan. Amin ya Rabbal Alamin. Mengingat waktu Bapak Ibu, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Kepada jemaah yang mau bertanya, Bapak dan Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bertanya terkait dengan keyakinan kalau kita misalnya ini memiliki sesuatu. Contoh misalnya saya memiliki sabuk yang itu berasal dari kiai di pondok, yang itu diyakini memiliki kekuatan lain. Apakah itu juga termasuk syirik? Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan wasilah yang selama ini juga kita sering dengar. Misalnya kita meminta kepada Allah atau melalui syekh atau melalui kiai atau bahkan Rasul kita Nabi Muhammad SAW, itu juga bagaimana penjelasannya? Iya, Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang pertama Pak, terkait dengan pertanyaannya, kita memiliki sabuk yang diyakini sabuk itu punya suatu kekuatan Pak ya, suatu keistimewaan, ya, kekuatan, power gitu ya. Maka apakah termasuk syirik atau tidak? Maka kita kembalikan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang punya sabuk, punya cincin Pak, dan diyakini cincin itu punya kekuatan,
Maka tentu ini masuk ke dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi mengatakan man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan zimat, yang punya zimat, nak digantung, nak dipakai gitu. Kemudian dianggap mampu untuk mendatangkan sebuah manfaat, menolak sebuah kemudaratan. Nah, maka ini kata Nabi ini termasuk syirik, Pak. Karena dalam Islam itu tidak ada namanya benda-benda yang keramat. Hajar aswad saja. Hajar aswad sekalipun, Pak. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, Umar bin Khattab nak menciumnya, Pak. Padahal hajar aswad ini, Pak, menurut riwayat hadis dari surga gitu. Namun kata Umar bin Khattab, inni la'alamu annaki hajarun. Wahai hajar aswad, aku tahu kamu ini batu saja. La tanfa'u wa la tadur. Kamu tidak mampu memberikan manfaat, tidak ada manfaat kamu, tidak ada gitu ya. Dan tidak ada juga mendatangkan mudarat. Kamu tidak ada sakti tidak gitu ya. Laula an ra'aitu Rasulullah yuqabbiluki ma qabaltuki. Kalau bukan karena aku melihat Nabi menciummu wahai hajar aswad, aku tidak akan menciummu gitu. Artinya murni kita itu mencontoh Nabi, syariat ya, disunahkan mencium hajar aswad ketika tawaf itu. Itu saja. Tidak ada keyakinan kita mengkeramatkan batu itu, gitu kan? Nah, apalagi Pak, cuman sekedar sabuk. Sebenarnya sabuk tidak ada jadi masalah, namun yang masalah itu diyakini ya ada suatu kekuatannya. Nah, ini sabuk ini bisa kebal kita nanti ya gitu. Artinya kita bisa menang menghadapi musuh, itu yang tidak boleh dan bisa menjurus kepada faktor atau perbuatan kesyirikan Pak ya. Hendaknya kita tinggalkan yang seperti itu. Seperti cincin juga, cincin itu perhiasan tidak jadi masalah Pak, cincin gitu, gelang gitu. Tapi kalau diyakini, ini yang menjadi masalah, diyakini punya kekuatan kan gitu selain Allah. Nah, ini yang akan menjurus kepada perbuatan syirik gitu kan itu Pak. Oh, selama saya pakai cincin ini Pak, masya Allah ya, rezeki saya lancar ya kan. Tadinya kemarin saya sulit mendapatkan pekerjaan, nah, selama saya pakai cincin ini masya Allah Pak ya. Nah, ini tidak boleh masa dengan cincin gitu ya. Secara sains saja tertolak, nggak ada hubungannya kan seperti itu. Kapan maju kita lagi ya, orang sudah menciptakan AI gitu ya, kita masih yakin lagi dengan zimat, tak maju juga Pak ya. Terbelakang umat Islam karena faktor syirik ini Pak ya. Dan orang Barat aja bilang mitos itu kan gitu. Masa kita orang Islam percaya ya, orang non Muslim saja yang terpendidik, yang berpendidikan itu Pak, ketawa dia. Mitos itu kan gitu. Tidak bisa dibuktikan secara saintifik kan gitu. Apalagi secara nilai agama tentu jauh Pak ya. Nah, maka yang seperti itu betul Pak ya, termasuk perbuatan syirik kan gitu ya. Kemudian yang kedua terkait tawassul. Jadi tawassul itu ada yang disyariatkan, ada pula yang tidak gitu. Seperti firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 35 tuh ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah kan itu kan. Wahai orang-orang yang beriman kata Allah, bertakwalah kepada Allah wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah, perantara menuju Allah. Namun ulama tafsir Pak, kalau kita baca Ibnu Katsir dan lain-lain ya, perantara menuju Allah itu maksudnya apa? Ibadah, amal soleh kita. Jadi kita dengan sholat itu tawassul kita. Nah, maka ada di sana tawasul yang disyariatkan, seperti bertawasul dengan amal soleh kita, bertawasul dengan menyebut nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah biha dengannya, berperantara dengan nama itu. Contoh Allah Ar-Rahman, ya Rahman irhamna gitu. Wahai Allah yang Maha Pengasih, kasih kami ya Allah, ya Razzaq urzuqna gitu. Ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, beri kami rezeki gitu Pak. Jadi kita bertawasul dengan yang dibolehkan oleh Allah, atau kepada orang yang masih hidup, Pak tolong doakan saya kalau dia orang soleh. Sebagaimana sahabat mendatangi Nabi minta doa. Tapi kalau seandainya orang yang sudah meninggal, Pak ya, telah meninggal dia, ya kan, pergi ke kuburannya kita, minta sama orang itu dalam rangka tawasul, ini yang enggak dibolehkan Pak. Nah, bahkan para ulama kita ya, contoh kalau kita baca ya tulisan dalam HPT itu Pak ya, dalam bab ziarah kubur, kan ada itu adab-adab ziarah kubur, dan ada yang
yang tidak diperbolehkan itu bertawasul kepada orang yang meninggal, bertabaruk dengan orang yang meninggal gitu ya. Ada itu. Kenapa Pak? Karena akan mengagungkan kuburan hati kita, mengagungkan orang yang sudah meninggal, sementara tidak ada ajaran dari Nabi dan para sahabatnya untuk ya menjadikan orang yang sudah meninggal itu perantara kepada Allah. Meninggal lah. Karena orang yang meninggal itu Pak sudah terputus amalannya. Dia sibuk ya di akhirat ditanya oleh Allah mendapatkan iman kubur. Dan kalau kita minta lagi sama dia susahlah dia gitu kan. Dia saja nggak tahu gimana nasibnya gitu ya. Malah dimintain gitu Pak. Jadi kalau orang itu sudah meninggal Pak, sudah tidak ada lagi kita bertawasul kepada orang yang sudah wafat. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin bertawasul ya dengan perkara-perkara yang diperbolehkan oleh syariat seperti yang kami sebutkan tadi, dan termasuk perkara yang dilarang dalam syariat itu Pak, bertawasul kepada orang yang sudah wafat. Ini yang sudah wafat Pak. Tapi kalau masih hidup boleh. Kenapa boleh? Karena ada dalilnya gitu. Sementara yang sudah wafat tidak ada. Karena ketika Nabi itu meninggal Pak, dan waktu itu di kota Mekah terjadi pacaklik ya, maka sahabat menuju pamannya Nabi bertawassul ya, yaitu minta supaya paman itu berdoa kepada Allah. Padahal Nabi ada dan Nabi sudah wafat, jadi sahabat tidak pergi ke kuburan Nabi gitu rame-rame untuk apa? Untuk bertawassul kepada Nabi, dan ini tidak dilakukan oleh para sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya tawasul kepada orang yang meninggal ya ini tidak diperbolehkan, apalagi sampai minta. Ada juga yang minta langsung ya, minta kepada orang yang meninggal. Ini tentu syirik gitu Pak ya. Iqdi hajatana katanya. Ya siapa disebutkan namanya minta sama saya itu. Nauzubillah Pak ya. Iya, mintalah hanya kepada Allah gitu kan. Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Kenapa tidak langsung kepada Allah? Padahal Pak dalam Al-Qur'an itu Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni. Tuhan kalian Allah mengatakan ud'uni, langsung berdoa kepadaku gitu. Langsung aja Pak. Iya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Kalau seandainya hambaku wahai Muhammad bertanya tentangku, sa'alaka ya ibadi anni, ya kan, tentangku, fa inni qarib, maka aku itu dekat Pak, karena Allah Maha melihat, Maha mendengar gitu ya. Allah dekat. Maka tidak butuh lagi kita mencari perantara dalam berdoa kepada Allah, langsung aja. Ini Pak. Ya wallahu taala alam bisawab. Iya, karena sudah jam 6 lewat ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.